ikhtiar nggak akan ngehianatin hasil deh. Tuhan tahu kok air mata dan darah yang keluarnya seperti apa. Kayak gitu, pasti dibayar tunai lah ibaratnya gitu. Cuma tunggu waktunya doang gitu sih, lebih ke bertahan deh gitu. Halo Investor, balik lagi di PIKES segmen Ngopi Manis. Ngobrol pintar, masalah bisnis. Tentunya main sama gue Ingga Putra dan Halo semua, apa kabar? Sama gua Sony Gustiawan. yang pasti kita bakalan bahas topik yang gak kalah seru dari topik kemarin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa hit tombol subscribe biar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Kita mau bahas apa sih Mas Wan hari ini? Gua mau bahas tentang sepatu, masih nggak? Waduh. Sepatu yang beda sama sepatu pada umumnya. Nah, ini intinya tentang anak muda nih Mas Wan ya. Sepatu anak muda zaman sekarang. Bahkan sepatu yang bisa mensupport hobi lu. Wih. Menarik ya itu. Bener. Yang namanya hobi anak muda ya. Kalau kita ngomongin anak muda dulu nih Mas Wan nih. Anak muda itu biasanya banyak aksi, banyak gaya, sama banyak stylenya. Kalau ngomongin soal itu pas banget gue udah ngundang Mbak Iren dari Duffel, Local Pride. Halo Mbak Iren. Hai. Halo Mbak Iren. Hai, Mas Ingga, Mas Sony, sehat? Sehat dong, alhamdulillah. Mas Sony sehat? Ya, harus sehat. Harus sehat. Mbak Iren, nah Hai. ini kalau kita ngomongin sepatu, sepatunya anak muda, sepatunya kaula muda gitu ya, yang pasti tidak lekang oleh zaman dan desainnya timeless, Betul. Tapi sebelum kita mulai, yang namanya Duffel ini, nanti kita bakalan bahas Duffel itu apa. Sebelumnya mungkin kita bakalan pengen banget kenalan sama Mbak Iren. Silakan Mbak Iren. Gue Iren dari Bandung. Itu doang sih, apa lagi? Halo Teh. Teteh AA Akang ya aku panggilnya. Ini Alhamdulillah. jadi lagi di Bandung nih Teh sekarang Teh? Di Bandung. Wih. Kalau gitu Mbak Iren ceritain sedikit deh ke kita soal Duffel. Ini apa sih Duffel nih? Duffel sendiri itu salah satu brand dari Bandung sih. Kita itu brand sepatu kayak gitu. Cuman yang sekarang juga kita selain sepatu kita punya apparel juga. Iya. Kemarin gue sempat lihat nih ada yang kayak sweater, ada hoodie-nya juga. Hoodie, long sleeve, t-shirt, Keren celana. deh. Nah ini kalau boleh tahu nih, ini cerita berdirinya tuh dari kapan sih dan gimana nih sejarah berdirinya? Sebenarnya Duffel itu didirinya sama 3 orang. Sama gue, Iren, Angga, sama Farel. Bertiga. Betul, bertiga. Dari apa ya? Sebenarnya dari rasa keputusasaan kerja di orang. I see. Gitu. Sebenarnya kita itu kayak gitu, bukan kebetulan. Nggak ada yang kebetulan sebenarnya. Iren percaya nggak ada yang kebetulan. Iren itu gawe di pabrik sepatu. Angga itu dia itu suka sneakers. Farel itu dia anak skate. Gitu kolaborasi loh. Ya jadi. Ya, jadi sejarahnya tuh begitu gitu. Kita tuh intinya udah bosen ngapain ya gitu. Gawe mulu nih gitu. Life like zombie itu tuh rasanya tuh kayak gitu loh. Dari pagi sore pagi baris gitu. Akhirnya yaudah deh kita bikin sesuatu yang emang kita suka. Gitu. Gue punya background bikin sepatu nih gitu. Terus Angga suka sama stiker nih. Farel itu ada di komunitasnya nih gitu. Akhirnya kita bikin Duffel gitu sih. Jadi berkesinambungan ya kolaborasinya, yang satu bisa ngerti bikin sepatu, yang satu punya taste anak sneakers gitu kan, yang satu lagi anak skate yang bisa dibikin bikin sepatu skate sneakers aja gitu ya. Betul. Keren. Gitu sih Duffel sendiri. Gue juga sempat wondering sih begitu pas gue ngobrol, yang punya cewek gitu kan. Oh, I see, ternyata. Gitu. Jadi keren. Well anyway, di video yang gue lihat gitu ya, gue kan sempat buka YouTube kalian nih ceritanya Duffel. Itu video-videonya purpose utama sepatu ini adalah sepatu skate. Betul. Nah gue penasaran, itu waktu itu risetnya gimana sih lu? Kalau Duffel sendiri sebenarnya nggak riset. Artinya karena gitu kan, karena obrolan sebenarnya itu obrolan santai sih. Awalnya kita dari ngopi doang gitu, terus kita ngomong bikin sesuatu yuk gitu loh, yang dapat mencerahkan hidup kita gitu loh, biar nggak bosen gitu. Kayak gitu. Akhirnya yaudah deh kita bikin sepatu aja, memang karena itu gitu. Terus kenapa skate? Karena si Farel itu kan memang ada dari kecil, dari dia ingusan tuh di situ gitu.
I see. Dunianya di situ gitu. Akhirnya ya udah gua tuh kenal dunia skate gitu. Jadinya ya sudah itu aja yang kita. Tapi lu nggak main skate? Main, ya cuman ngesot doang. Trik-triknya itu urusan Farel. Gue mah yang penting ngesot doang. Biar kelihatan aja kayak anak skate ya. I see. Tapi sebentar Mas Son, gue masih penasaran. Kalian ini tuh hitungannya teman kecil, teman SMA atau gimana? Keluarga sebenarnya. Keluarga. Karena ini cukup relate ya. Kalau misalkan gue bilang ketika lu duduk ngopi sama temen-temen lu, gue berpikirnya gitu ya. Walau dulu duduk sama Farel sama Angga ya. Terus tiba-tiba lu diskusi ya. Biasalah template kalau lu nongkrong sama temen-temen lu kan. Anjir sih bikin di sini bosan banget ya gitu. Bikin apa yuk gitu. Ceritanya gitu kan. Kayak gitu. Apa sih kayak kalau misalnya kayak pulang gawe tuh bosan banget ya gue gitu. Hidup gue tuh ya gitu-gitu kan. Capek banget kerja gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Bener-bener Mas. Bener. Dari situ sih. Terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya udah. Yaudah yuk bikin sesuatu aja yuk gitu. Dari situ doang sebenarnya. Bukan sesuatu yang emang kita rencanakan gimana gitu. Tidak. Emang dari situ doang. Cuman dari situ tuh kita nggak cuma ngomong. Gitu. Tapi kita action. Nah itu tuh kadang-kadang actionnya tuh yang susah ya. Ketika lu udah ngomong nih misalkan kadang gitu ya. Kalau lu ngobrol sama teman-teman lama atau lu ngobrol sama orang-orang deket. Inner circle lu lah gitu anggaplah. Ketika lu udah ngomong ayo bikin ini, bikin itu gitu kan. Kadang yang terjadi adalah kita lupa actionnya. Ya, betul. Kalau kita tuh ada actionnya di situ sebenarnya gitu. Jadi ketika kita ngobrol, terus kita ketemu action gitu. Ketika ketemu action, jadi kita kayak step by step. Akhirnya tuh emang jadilah si Davo ini gitu. Keren. Berarti bukan hanya sekedar obrolan, tapi ada komitmen di dalam obrolan itu. Janganlah. Sayang gitu, sayang. Soalnya banyak banget sebenarnya ide-ide itu dari obrolan ringan kan sebenarnya gitu. Betul. Makanya ada istilah begini Mas Son. Banyak-banyaklah networking. Karena your network is your net worth. Asik. Setuju gue tuh. Berat. Setuju. Mbak Iren, gue penasaran nih, gini. Dari segitu banyak olahraga, memang skate relate kepada kalian. Tapi gue yakin tidak hanya skate kan. Mungkin ada yang suka bola juga, ada yang suka basket, mungkin ada yang suka bulu tangkis dan lain sebagainya. Dari segitu banyak olahraga, kenapa yang dipilih skate? Soalnya satu, kita tuh berpikir bahwa skate itu dekat banget sama fashion. Di antara semua sport itu skate itu paling dekat sama fashion kayak gitu. Di situ kita bisa leluasa lah ibaratnya gitu. Apalagi streetwear ya. Streetwear itu kan sebenarnya kalau bagi kita bertiga tuh kayak basicnya fashion lah. Gitu. Dimana orang-orang tuh kan pakai lah gitu. Si streetwear itu kan kayak t-shirt, jeans, sepatu sneakers yang kayak gitu-gitu deh. Stylenya anak skate tuh kan dipakai banyak orang meskipun dia nggak bisa main skate gitu loh. Iya. Kayak gitu. Kenapa kita milih itu? Karena itu sih Mas, lebih ke luas gitu. Jatuhnya jadi luas karena dia tuh paling dekat sama fashion kalau menurut kita. Oke, dan tidak hanya orang pemain skate yang bisa menggunakan fashion skate gitu ya? Betul. Banyak banget yang bahkan anak-anak menurut Iren ya, menurut kita tuh yang lihat ABG sekarang aja kan banyaknya begitu gitu fashionnya. Iya. Nah, terkait dengan kita bicara tren gitu ya. Seingat gua, kalau gua nggak salah, tren produk fashion skate itu sebenarnya berkembang di Indonesia di tahun 90-an. Kalau gue nggak salah gitu ya. Karena alhamdulillah gue termasuk bagian dari itu dulu. Gue pakai ya kan. Pasti cowok-cowok itu kan pasti paling nggak pernah ngecicipin gitu loh. Iya. Kan? Gitu ini tuh ada di game PlayStation ya. Itu namanya Tony Hawk Pro Skater. Gue tahu. Nah itu. Itu kayaknya game wajib gitu ya. Chad Muska ya nggak? Yang pakai radio green gitu kan? Iya betul. Soalnya itu tema artikel baru kita tuh 90s. Yes. Wah, berarti gue bisa sama Boston tuh dari situ tuh dapat idenya tuh. Berarti riset gue bener masih nggak salah, diaminkan oleh Mbak Iren. Nah, terkait hal itu Mbak Iren, kita tahun 90 kemudian sempat terjadi kekosongan fashion skate gitu. Gue melihat orang tidak ke sana arahnya. Kemudian sekarang mulai lagi. Betul. Nah, how about the future Mbak Iren? Apakah ini akan menjadi sunset ke beberapa tahun ke depan atau justru ini akan rise up kembali? Menurut kacamata Mbak Iren gimana? Kalau menurut Iren sama
tim ya sama Angga sama Farel sih, ini tuh bakalan gede banget gitu loh. Soalnya ngelihat kayak memang sekarang tuh kan condong ke sana gitu. Si arah fashion segala macam tuh udah condong ke sana gitu. 90-an juga kan udah mulai balik-balik lagi ya. Mulai kayak style baju, sepatu, ke segala macam tuh ke situ sih. Jadinya gede banget gitu. Si kuehnya tuh masih gede banget gitu ya. Yang bisa kita cari di situ gitu loh. Iya. Oke. Nah, kue yang besar itu terdiri dari beberapa jenis outfit. Setuju nggak, Mira? Setuju. Nah, kalau kita bicara fashion aja melekat, biasanya orang pakai topi, pakai sepatu, jaket, celana, tas, dan lain sebagainya. Kalau duffel sendiri, sebesar apa range yang akan dimasuki oleh duffel? Apakah sepatu dan tadi sudah dikatakan ada hoodie, atau memang A to Z fashion skate? Ya, kita tuh memang rencana kita tuh dari A to Z. Kayak gitu. Kita bakal punya semua gitu loh. Cuman sekarang itu memang baru si sepatu sama si apparel. Kayak gitu. Kedepannya bakal lebih banyak lagi lah. Kembali produk-produknya. Kenapa alasannya? Karena kan ada orang yang memilih fokus gitu. Gue mau sepatunya aja atau gue mau hoodie-nya aja. Kenapa duffel pengen ke A to Z-nya? Karena kita tuh kan pengen banget jadi fashion streetwear dari kepala sampai kaki gitu loh. Kita tuh kan gitu, ke depan itu duffel tuh pengen seperti itu, walaupun memang basically kita bermulanya dari sepatu. Karena si apparel sendiri kan itu berkembang seperti itu sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin kayak brand-brand gede pun gitu loh, Mas, dia tuh juga punya seperti itu gitu, dan kita tuh pengen juga ngadaptasi itu. Gimana tuh menurut Mas Hingga? Menurut gua, ya memang zaman sekarang sih anak-anak gayanya juga udah ngikutin tren zaman sekarang ya. Tren zaman sekarang kan kita street style ya. Iya, betul. Nah, street style tuh kalau gua rasa cocok banget sama anak-anak zaman sekarang. Gue sotoy banget. Tapi emang kayak apa sih, kayak dasarnya banget sih kalau kata Iren tuh. Iya, karena memang tuh kan desainnya casual ya kalau anak-anak. Iya, betul. Casual menurut gue timeless aja sih. Ketika lu dandanan lo casual, timeless. Apalagi zaman sekarang lagi hitsnya kan street style. Bisa aja kita kalau ngeliat street style mungkin kelihatannya kayak baju kaosan, sepatu sneakers biasa. Jangan salah bapak-bapak, ibu-ibu, itu harganya mahal. Meskipun cuma polosan ya sebenarnya, polos doang. Ada, gue punya teman namanya Imbang. Wih, itu kalau pakai baju mah kelihatannya kaosan doang. Kalau dilihat nih bajunya, wish, mahal. Habis 1 kali gaji ya. Emang orangnya kalau nonton masih sebel. Emangnya kaos kita enggak? Iya benar. Biasa. Well, anyway, gue sempet tadi pengen nanya gitu ya. Gue kayaknya gue lupa menanyakan satu pertanyaan ini. Duffel lo kenapa sih milih namanya tuh jadi duffel? Pasti orang nanya kayak gitu. Sebenarnya si duffel sendiri itu ada arti. Oh ya? Iya, jadi kita tuh bingung. Apa sih, kita tuh nyari nama itu tuh berbulan-bulan. Kita tuh apa sih, searching segala macam, develop segala macam tuh kebilang lancar, cuma nama doang. nama doang gitu. Terus akhirnya Farel tuh tiba-tiba malam-malam entah jam 2 gitu ya. Gue udah dapet nama. Terus dia ngomong kayak gitu. Apa Rel? Duffel. Apa artinya? Gak ada. Gue dapet ilham doang barusan di WC. Cuman gue sama si Angga menghargai prosesnya dia ya. Proses mendapatkan ilhamnya ya. Ya betul kan. Terus mana dia langsung WA juga itu jam 2 malam gitu kan. Jadi udah deh, gas bahasa Sundanya, gas orang pakai atau. Effortnya luar biasa loh ya. terus akhirnya kita udah langsung ngurusin, langsung ngehakiin segala macam kayak gitu-gitu, udah beres udah. Lucu juga ya. Pertemanan kalian tuh lucu sekali loh. Iya beneran. Jadi kita tuh gimana ya? Nggak pengen jadi yang bagusnya sih seperti itu ya. Brand tuh seperti ini, bla 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 gitu kan gitu. Cuman pada penciptaannya kami itu pertama itu nggak seperti itu gitu loh. Yeah. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu adalah hasil ilham jam 2 malam oleh Bapak Farel. Yeah. Tapi keren ya. Gue seneng ketika mendengar environment kerjanya mereka aja sih. Mereka tuh bener-bener yang kayak
sesantai itu dan energi positifnya kelihatan banget ya. Kelihatan lah dari barang-barang lu. Jadi singkat cerita nih gini nih, gue kemarin sempat ngeliat ada salah satu barang lo, satu sepatu. Tadi gue sempat di offline, gue sempat nanya, gue suka di sepatu yang model ini. Coba Pinvestor kalau misalkan mau ngecek, jangan lupa visit Instagramnya Duffel. Itu ada link tree-nya. Nah di link tree-nya tuh ada Shopee sama Tokopedia kalau nggak salah. Nah lo kalau lihat barang-barang di situ, itu ada satu sepatu yang gue suka. Bentukannya mirip banget sama salah satu sepatu luar yang terkenal. Tapi dia bedanya versi OG-nya tuh, yang rubber setnya tuh banyak sampai dekat ujung kepala. Nah itu gue suka tuh. Entah gimana itu pemikat hati gue. Nah yang pertanyaan gue itu adalah ketika lu membuat satu sepatu ini, proses dari ide kreatif sampai jadi satu produk itu perjalanannya gimana tuh? Biasanya itu Angga yang cari ilham, ngobrol sama Farel. Anak skate lu gimana sih yang begitu-gitu. Terus akhirnya dapet tuh desain. Bisa dapet desain, abis Angga dapet ilham, dapet desain, kita ngobrol material yang mau dipilih mana, kayak gitu. Biasanya dari situ sih material yang dipilih yang memang cocok banget buat anak skate itu apa. Kayak mulai dari pemilihan kulit ya, karena kan posisinya banyak banget lah pretelan yang mesti disesuaikan, kayak gitu. Dari situ langsung bagian gue nih, tugas gue cari material, beli segala macam, ngurusin produksi segala macam, apa beres. Farel itu tugasnya buat manage si skate-nya sendiri. Manage gitu apa Mbak? Sorry? Si skate-nya sendiri. Okay. Jadi mulai dari dia mikirin iklannya gimana, mau bikin video part-nya seperti apa, terus pemilihan rider yang mau dipilih itu anak skateboardernya tuh siapa aja, yang kayak gitu-gitu tuh Farel. Terus lokasinya di mana aja. Mungkin kalau Alingga lihat kan kalau misalkan si YouTube sendiri si video itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, kayak gitu. Itu urusan Farel. Itu bagian Farel. Si Farel itu lebih ke arah communication plan gitu ya. Iya, terus dia yang komunitasnya lah, megang komunitas tuh dia, kayak gitu. Dari situ udah kita sisanya ya biasalah launching produk, terus lebih ke digital marketingnya kayak apa, terus kita mau iklan di mana aja gitu-gitu sih. Standar lah kalau itu mah. Oh gitu. Nah itu berarti kan udah sampai komunitas juga tuh ya, berarti si Farel ngurusinnya. Ya, tapi betul. Nanti kayaknya gue seru deh, gue pengen nanya soal komunitas itu deh nanti, tapi ya di belakang ya. Gue masih penasaran sama produk lo aja sih. I see. Jadi kalau untuk sepatu skate sendiri nih ya, perbedaannya emang apa aja sih kalau sama sepatu casual biasa menurut lu deh? Sebenarnya nggak banyak perbedaan. Sebenarnya menurut gue ya nggak banyak perbedaan kalau dari segi produksian dan material. Cuman yang dipilih itu lebih ke kenyamanannya. Soalnya kan ketika dia landing gitu, install yang dibutuhin tuh kayak apa sih? Yang kayak gitu sih, lebih ke kayak gitunya. Terus kayak pemilihan kulit. Gue nggak bisa sembarang milih kulit. Kenapa kita banyaknya itu pakai sweat? Karena dia tuh ketika gesekan sama aspal atau sama tiang atau sama segala macam, nggak cepet sobek, nggak cepet aus, yang kayak gitu. Terus tuh lebih ke kayak gitunya doang sih. Tapi overall tuh sama kayak sepatu sneakers pada umumnya sebenarnya. Cuman kalau skate sendiri sih kita lebih ke situ sih, mikirin di situnya doang. I see. Gue soalnya gue nggak tahu ya, gue bukan anak skate, cuman beberapa temen gue yang anak skate. Kebetulan gue waktu itu juga pernah denger dari mereka bahwa sepatu anak skate itu yang penting sole luarnya itu outsole ya namanya ya. Kalau yang di sampingnya tuh yang misalkan sepatunya hitam putih gitu ya. Kalau yang di luarnya itu yang warna putihnya tuh pasti rubber sole. Foxing kan, rubber foxing yang pinggirnya kan? Iya yang pinggirnya itu. Itu namanya foxing, rubber foxing. Rubber coating. Nah, menurut mereka itu harus tebal karena apa? Karena kalau kickflip maksudnya kalau melakukan stunt atau melakukan aksi-aksi di atas skate itu kan biasanya keseringan melakukan aksi itu kadang-kadang membuat bahannya jadi aus. Jadi kalau misalkan dulu soalnya enggak Mas Tony ini lucu nih ya. Jadi zaman gue SMA, gue punya teman anak skate ya. Dulu kan kita suka beli tuh sepatu-sepatu Converse gitu ya. Yeah. Nah itu kadang-kadang suka dijokiin tuh sama mereka tuh. Sini sepatu lu gue dia buka jasa joki gitu, sini sepatu lu. Jadi dia nggak pernah beli sepatu Mas nih bangke banget temen gue emang nih. Jadi gue beli sepatu Converse baru dipakai skate sama dia sampai belel kan udah keren tuh jadinya tuh kita pakai. Biar berasa kayak anak skate. Iya biar berasa kayak anak lama gitu ceritanya. Iya benar. Jadi ya menariknya gitu ya. Jadi menurut mereka tuh ada beberapa spek yang harus wajib itu harus tebel ini gini gitulah. Iya, lebih ke situ doang sih, lebih ke kayak mengakomodir sih mereka tuh. Jadi jangan ibaratnya sebenarnya kan skate sendiri sepatu tuh buat dirusak ya.
gue happy-nya di punya skena itu tuh itu sepatu tuh buat dirusak gitu. Jadi mereka bakal cepet banget. Iya, benar juga. Kayak gitu sih itu. Jadi dia mikirinnya di situ sih, lebih ke apa sih namanya yang bagus, rubber yang bagusnya, si kulitnya. Iya, biar orang belanja mulu ya kalau ya Mak ya. Iya dong. Duit kan. Jadi jadi pertanyaan gini Mas Son, kalau ditanya nih si Mbak Iren lu bisa nggak bikin sepatu yang top banget, yang awet banget? Pasti jawabannya bisa, tapi nanti orang nggak beli lagi kalau misalkan kalau keawetan orang nggak beli gitu ya. Betul Pak. Masih enggak bisa bukan berarti mau loh. Oh iya. Betul tuh, dengarkan Bapak dosen. Oh ya. Bisa, ada materinya khusus itu. Iya, bisa bikin nggak bisa, mau bikin enggak. Harganya beda lagi ya nanti ya. Benar. Tapi ini menarik nih, kalau dari produk lu sendiri, produk unggulan lu itu atau produk pertama lu tuh apa sih? Produk pertama itu kita ngeluarin 2, itu Detroit sama si Memphis slip on sama si Les. Itu produk pertama. Produk pertama banget. Dan yang dirimu suka itu produk kedua. Oh. Rilisan kedua itu. Apa namanya produk yang gue suka? Austere. Oh itu keren tuh. Coba investor jangan lupa tuh cek di Tokopedia-nya. Itu keren banget. Ya gue selera gue sih yang itu ya. Itu keren. Thank you. Kita lagi check out, Mas. kayak biasa kita ngomongnya alus-alus. Ya Mas, ntar dikirimin. Weh, kok? Iya betul kan ya Mas ya. Mau di Shopee, mau Tokopedia pasti dikirimkan. Tapi serunya tuh ya. Maksud gue serunya ketika lo memiliki salah satu tim lo yang anak skate. Jadi lo nggak perlu riset secara dalam ya, karena lo punya orang yang tahu kebutuhan anak skate tuh apa gitu kan. Jadi apa sih, karena dia anak skate juga, terus kita kan punya rider lah ya, punya skateboarder sendiri gitu. Jadi ketika kita punya bikin produk baru, itu sampel tuh dipakai sama mereka. Tapi mereka yang bilang apa yang kurang, apa yang mesti dibenerin tuh mereka yang ngasih tahu. Itu risetnya sampai segitunya tuh ya? Harus. I see, keren. Cuman kadang-kadang yang nyebelin, nanti itu biasanya ketemunya di produksian. Kendalanya lagi. Gitu. Jadi meskipun kita udah develop dan segala macam, udah ngeriset udah segala macam, nanti di produksian gitu. Ketemu lagi problem. Gue nggak suka bilang masalah. Problemnya tuh di situ. Tantangannya di situ ya. Betul Mas, biar lebih positif ya. Tantangannya tuh di situ. Tantangannya di situ. Ya, karena gue yakin nih Mas Sonia, dia paling galak nih, si Mbak Ira ini paling galak di antara bertiga ini nih. Bukan paling galak, orang produksi adalah orang yang paling suka ngegas. Sama aja dong. Betul Pak. Syarat-syarat gue itu butuh relaksasi. Soalnya yang nyebelin tuh kayak gitu Mas. Mungkin Mas Sonia lebih paham ya, terus ketika kita nge-sampling, kita nge-develop itu udah oke itu. Tapi nanti di produksinya ada kayak ngegas bu. Bener, karena gue juga gue background gue juga orang production Mbak Iren. Jadi gini masih tantangannya buat teman-teman investor juga yang lagi nonton, ini terkadang ada gap antara desain yang ideal sama production yang ideal. Kalau kita bicara desain yang ideal, kita pengen secara visual bagus, secara dipakai nyaman, secara quality sesuai dengan yang dibutuhkan, itu kita bicara desain ideal. Tapi seringkali nggak ketemu sama production. Kalau mau diproduksi satu, misalnya bahannya pakai banyak sehingga dari segi cost nggak fit atau ketinggian. Atau yang kedua dari segi alatnya, dari segi cetakannya nggak ada, harus bikin ulang, cost lagi bertambah. Jadi seringkali the ideal design is the ideal production. Dan itu PR-nya gue yakin banget Mbak Iren tuh pasti stres banget. Ini gue harus nurutin desain atau gue harus nurutin kapasitas produksi gue nih gitu. Iya betul. Apalagi ditunjang Mas, maksudnya kayak UKM sendiri ya yang berasal sama Iren sendiri kan. Kita tuh kan toolsnya tuh nggak sehebat brand besar gitu. Bukan nggak sehebat, belum sehebat. Betul. Tapi kan seperti itu Mas ya. Di lapangan kan seperti itu. Mereka kan bisa, gue punya teknologi ini, gue punya teknologi itu. Sebenarnya kita pun brand lokal tuh bisa gitu loh. Cuman belum nyampe di titik itu gitu loh. PR itu masih jauh, masih banyak gitu. Mungkin dari segi si brandnya sendiri, terus si pemerintahannya pun sendiri gitu. Itu PR-nya tuh banyak banget gitu. Makanya kemarin sempat ada obrolan tuh sama BPIT gitu. Kenapa sih nggak pemerintahan tuh ngedukung kita buat satu pabrik yang memang teknologinya sama kayak yang brand luar, yang lokal tuh bisa pakai gitu, bisa punya gitu. Jadinya kita tuh bisa bener, dalam kata bener bersaing tuh betul.
Agree. Gitu loh. Secara Agree. teknologi ya. Kalau secara desain, material, Gak kalah kita ya. betul, nggak kalah. Nggak Kita apa sih kayak kulit segala macam, orang apa sih namanya, kita tahu sendiri kok brand-brand gede ngambilnya di Jawa ya Mas kulitnya, Iya, gitu kayak gitu-gitu. Betul kayak gitu. Jadinya cuman kan kita kalah di situ, tapi yang itu tuh jadi nilai utama juga gitu. Ya, PR kita masih panjang lah Mas kalau untuk di dunia persepatuan ini. Ya, tadi Mbak Iren sempat singgung BPIPI. Apa tuh Mbak BPIPI? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham tuh Mbak. Jadi itu tuh apa sih, pemerintahan gitu ya Mas. Jadi yang dia yang ngerangkul kita sebagai UMKM di industri sepatu lah. Gitu. Mereka yang mau laboratoriumnya segala macamnya mereka bantu banget sih gitu. Itu sih happy-nya. Berarti Indonesia tuh sudah punya ya Balai Persepatuan Indonesia. Betul, kita sudah punya. Terus mereka pun baik banget lah. Baik banget. Memberikan support ya. Betul, memberikan support segala macam. Berarti ini teman-teman investor yang mau masuk ke dalam industri sepatu sebenarnya nggak usah ragu karena Indonesia punya ekosistem yang sudah cukup kuat gitu ya. Tinggal bagaimana kita bergerak bersama, bertumbuh bersama. Iya betul. Di sana pun ada labnya Mas. Jadi kayak Davol sendiri itu tuh kita kan ngetes tuh outsole kita ngeflexingin terus segala macam, tes nekuk, tes abrasi segala macam. Itu mereka tuh mau buat ngetesin kita gitu. Oke, berarti kalau lu pada beli produknya Davol, ini adalah produk yang sudah lolos tes standar dunia mungkin. Keren banget. Oke, Mbak Iren. Nah, tadi kalau kita bicara nyambung ke kapabilitas kita gitu ya, secara kulit kita punya, secara desain kita mampu, tapi secara teknologi produksi mungkin belum bisa sama dengan yang ada di luar negeri gitu. Nah, sejauh ini bagaimana Davol menyikapi produk-produk custom? Apakah dengan keterbatasan ini Davol masih menerima produk custom atau benar-benar karena terbatas kita nggak bisa custom? Enggak, Davol tuh dari awal nggak custom Mas. Oke. Davol tuh dari awal nggak bisa custom. Memang karena kita pun produksiannya juga kalau untuk custom sendiri agak lebih repot bagi kita ya. Kayak gitu. Jadi kita tuh nggak custom, kita tuh rilisan ya 4 bulan, 6 bulan gitu. Kita rilisan baru gitu sih. Oke. Jadi tidak custom tapi secara rutin memberikan produk-produk desain baru secara reguler gitu. Oke. Jadi kalau emang tertarik dan pengen yang berbeda, tunggu aja 4 bulan kemudian gitu ya? Iya betul, 6 bulan kemudian. Saya sebenarnya sempat ada yang mau custom tuh size sebenarnya, tapi tetap aja karena Mas tahu sendiri lah, sepatu tuh nggak kayak baju ya. Kita mesti bikin outsole ya, kita mesti bikin shoe lace-nya, kita mesti bikin cutting piece-nya gitu. Jadi nggak semudah itu gitu. Jadi maaf buat teman-teman yang minta custom. Tapi kalau custom size bisa kan? Nggak bisa, Say. Masalahnya nggak bisa. Itu terlalu mahal. Kecuali kalau lu mau beli satu sepatu harga berjuta-juta. Karena itu kan dirimu misalnya minta 47 nih sepatu. Misal gitu ya. Itu kan aku mesti bikin untuk cetakan outsole-nya. Aku mesti bikin cetakan sepatunya. Aku mesti bikin si pisau potongnya. Atau misalkan oke lah pisau potong dilewat gitu. Potong manual deh misalkan kayak gitu. Cuman buat satu biji, tapi kan tetap gitu loh. Si kos produksinya tuh gila banget buat satu sepatu itu gitu. Gue soalnya kepikiran kalau misalkan lo tadi misalkan bisa custom size aja gitu ya. Soalnya kan istri gue kakinya ngaku-ngakunya 35 ya Mas ya. Padahal mah kakinya 34 bini gue. Limut banget. Asli sejengkal begini Mbak. Iya, berarti dia pakai anak SD dong. Ya Allah, gue pernah, lu jangan sedih, gue pernah ke 4 mall beliin bini gue sepatu, nggak nemu, kebayang nggak lu? Akhirnya berhenti akhirnya di satu mall dan itu namanya di tempat kids. Gue inget banget ya, kita ke 4 mall berhenti di satu mall dan itu gue baru dapetnya di Zara Kids. Dan bentuknya warna-warni. Cincin. Halo Mbak Ajeng, gue nggak ngomong apa-apa ya. Aku juga. Enggak, cuman kadang kasihan tau kalau misalkan buat orang-orang anaknya kecil gitu. Bikinlah, cie. Amin. Siapa tahu kan nanti tiba-tiba market lu makin luas, ya nggak? Iya betul. Enggak, itu apa namanya, kita bicara tentang earlier skateboarders. Ya, kan iya betul. Siap Mas, obrol aja nanti ya di belakang ya kita ngobrol. Ini kita sebenarnya request terselubung tau. Itu
itu di belakang kita ngobrol lagi kan. Oke, Mbak Ira, terkait marketing ya, kan kita tadi udah singgung marketing, gue penasaran. Target marketnya kan spesifik banget, usianya, kemudian hobisnya, cara berpakaiannya sangat spesifik. Gimana nih cara marketing yang dilakukan oleh Duffel untuk menggapai para konsumen? Sebenarnya sih betul kita itu spesifik ya. Cuman dari segi style sih sebenarnya kan nggak spesifik. Jadi sebenarnya kita tuh luas banget sebenarnya Mas. Jadi si market sendiri itu dengan sendirinya kita berjalan beberapa tahun ini, awalnya yang dari skateboarder itu lama-lama jadi ke orang lain pun yang nggak bukan di dunia itu pakai gitu loh. Gitu karena kesederhanaannya itu sendiri dan juga memang si simple itulah ibaratnya. Kalau Duffel itu kan simple itu gitu. Jadi banyak juga yang pakai. Kita tuh sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Kita tetap sesuai target market juga segala macam. Terus biasanya kita tuh lebih ke event-event sih. Kita ikut event-event. Terus kita juga untuk toko sendiri konsinyasi itu sih Mas. Sebenarnya nggak ada yang spesial banget karena kita tuh ngerasa di lapangan itu memang kita itu targetin anak skate, tapi secara berjalannya waktu banyak juga yang bukan anak skate, bahkan lebih banyak sekarang yang bukan anak skate yang beli. Oke. Nah, tadi menarik tuh yang tentang event. Maksudnya apakah buka stand di event atau gimana Mbak Iren? Ya betul, kayak kemarin terakhir kita ikutan di JSD. Apa tuh Mbak? Jakarta Sneakers Day. Oke. Kayak gitu. Biasanya kita ikut-ikut kayak misalkan Jakarta Sneakers Day, terus kayak kita pernah ikut juga South Vacation, yang kayak gitu-gitu. Jadi memang kita tuh ikut event di situ sih buat jadi kayak brand awareness juga intinya sih. Karena kalau di komunitas sendiri kan kita lebih kayak mouth to mouth ya kalau di komunitas tuh. Kayak gitu. Jadinya lebih ke nge-handle itunya sih di luar komunitas sendiri sih sebenarnya. Oke. Pernah nggak Duffel menjadi sponsor turnamen skate atau event skate gitu? Sering. Karena memang itu tuh jadi kayak kewajiban kita aja sih buat nge-support kan gitu. Jadi kayak kemarin 21 Juni itu Skateboarder Day. Skateboarding Day ya. Jadi maksudnya semuanya itu kita yang bisa kita support gitu. Kayak misalkan mulai dari materi ataupun barang. Terus impact-nya gimana Mbak? Mungkin teman-teman Pimvester kan belum pernah ada yang mensponsori suatu event lah. Sebenarnya ketika brand menjadi sponsor suatu event, impact-nya signifikan nggak sih Mbak Iren? Lumayan sih, itu lebih ke kayak kemarin itu kayak misalkan kita ngasih ke eventnya di Batam. Gitu, yang awalnya kalau kita lihat dari Batam sendiri biasanya cuma sedikit, gara-gara kita ikut event itu, walaupun memang awalnya dari anak-anak skate dulu gitu ya, mulai banyak nih yang mulai nge-follow, nge-kepoin, segala macam gitu. Itu sih yang kita rasa sih itu sih, jadinya kita tuh seneng banget sih biasanya ikut-ikutan event-event kayak gitu. Oke, agar kita bisa mudah berkomunikasi dengan target market yang betul. spesifik gitu ya. Iya, karena Duffel sendiri kan Bandung Jakarta. Selama ini tuh Bandung Jakarta, Bandung Jakarta, Tasik sama Bali. Jadi kita tuh benar-benar ngeluasin lagi kayak kemarin ke Padang, ke Batam gitu, terus ke Jawa Barat sendiri diperluas lagi yang kayak gitu-gitu sih Mas. Kenapa tuh punya strategi expand market? Apakah ada yang nyuruh atau memang kayaknya udah jenuh deh? Enggak sih Mas, karena Duffel sendiri kan sebenarnya kita tuh gimana ya, kita tuh pengen jadi diri sendiri ya, apa yang kita pengen kita lakuin gitu. Kita tuh nggak terikat sama yang lagi trennya ini harus gini, brand tuh harus begini, brand tuh harus begitu gitu. Kita tuh enggak, kita tuh lebih ke nyamannya kita, tapi dengan tujuan yang pasti gitu. Oke. Itu jadi ya, apa yang pengen kita lakuin, apa yang menurut kita saat itu, oke nih, ini bagus nih gitu. Ini harus kita lakuin. Jadi kita kayak gitu sih biasanya. Kita lebih kayak gitu sih, lebih santai sih intinya kalau Iren, Anda sama Farel selama itu sesuai target, sesuai sama visi misi lah intinya. Selama cuannya datang. Oh, itu mah jelas Mas ya. Gak akan mungkin aku marah-marah kalau nggak ada ujungnya itu. Aduh. Dapur mesti ngebul. Untuk membuat dapur ngebul kan masalahnya banyak ini ya, banyak yang pengen ngebul juga gitu. Kalau kita bicara kompetitor Mbak Iren, kompetisi kan ada yang brand dari dalam negeri, dari luar negeri. Gimana tuh cara Duffel survive dan bertarung di kompetisi yang sangat keruh ini? Sengit, bukan keruh, sengit. Sengit, wah. Itu makanya yang tadi Iren bilang bahwa kita itu nggak terlalu
pusing. Artinya gini, si Duffel sendiri kan simplify reflection. Kita tuh kan musuh itu ya. Jadi bahwa style kita tuh sederhana itu tapi keren loh, kayak gitu lah intinya. Kayak gitu. Jadi kita bisa dipakai sama siapa aja gitu. Terus kita pun Bentar, Mbak Iren. Apa. Ini namanya menunduk untuk menanduk. Anjay. Kita tuh sederhana tapi keren, kan rese gitu. tetap ngegas ya. Kayak sorry. Terus gimana? Jadi ya kita tuh lebih kayak gitu sih Mas. Jadi lebih ke apa yang mau kita lakuin. Ya meskipun misalnya kita lagi ngehit nih, ada yang ngehit saat ini, tapi itu nggak Duffel banget ya, kita nggak lakuin gitu. Meskipun itu cuannya banyak sebenarnya gitu. Cuman kan maksudnya kita tuh butuh proses ya, ngegedein ini bayi itu prosesnya tuh panjang banget dan kita tuh berani ngambil jalan itu gitu ya sudah. Jadinya sesuai aja lah kalau kita mah gitu. Jadi bawa santai lah intinya kayak gitu. Oke, tapi gue yakin walaupun di bawah santai pasti tetap mendorong atau menjaga keunikan dari Duffel itu sendiri dong pasti. Iya, betul. Makanya kita tuh di situ di sisi reflectionnya sih Mas. Jadi kita tuh pengen ngeliatin bahwa sesederhana mungkin ya, mau baik desain mau segala macam kayak itu. Kayak kemarin lagi booming banget tuh sepatu yang ada saku segala macam, itu kan kita nggak Duffel banget gitu ya, walaupun itu sebenarnya cuannya gede banget gitu. Cuman kita tuh lebih ke ngeliat ke diri sendiri lah gitu. Lihat lagi ke diri sendiri kayak gitu sih. Jadi lebih ke ya sudah, itu sih keunikan kita tuh sebenarnya apa sih ngebedain gitu. Buat unik ya, apa sih yang ngebedain Duffel dengan brand lain tuh ya itu gitu. Si sederhananya itu. Oke. Ini sesuai dengan konsep teori nih, kalau gue boleh ngomong teori dikit ya. Sadis, Pak dosen. Iya dong, SKS-nya 25 bilang. Enggak, kita bicara teorinya si Bapak desain Rims gitu ya. Jadi Rims itu pernah mengatakan desain yang paling bagus adalah desain yang jujur. Ya. Jadi ketika lu jujur sama desain lu sendiri, maka konsumen akan mendapatkan value dari desain yang benar-benar jujur apa adanya. Dan itu yang terkadang membuat orang itu beli. Karena desainnya honest gitu, desainnya jujur. Keren banget. Tapi Mas tahu sendiri kan ya, prosesnya ya agak panjang Bapak dosen. Jadi mesti ngekuat-kuatin diri. Siap. Lanjut Mas Ingga, gimana? Gue tadi sempat penasaran, yang tadi kan lu sempat ngomong consignment gitu ya. Kan ini anak-anak Bandung nih yang bikin nih. So far larinya pada kemana tuh? Ke distro kah atau lo? Di Bandung sendiri ada itu sketch shop. Sketch shop namanya Footage Outlet. Jadi dia Footage, jadi dia itu ada di dalam toko 347 Uncle. Bandung tuh di situ. Selain jelas online lah ya gitu. Okay. Maupun ke kantor kita juga biasanya kayak gitu, anak-anak juga nongkrong, biasanya pengen nyoba segala macam akhirnya beli kayak gitu. Terus banyaknya sih kalau di Bandung di situ kita consignment sih banyaknya gitu, di Bandung, Tasik, Bali sama di Depok. Kalau offline store sendiri? Enggak, kita belum punya. Jadi masih consignment aja ya? Tuh. Cakep. Atau ya kan zaman sekarang kan kita bisa buka lapak sendiri di online kan? Iya, betul. Makanya jangan lupa mampirin Instagramnya si Duffel. Ada di link tree-nya itu ada. Chat aja lah. DM saja. Masuk Michael. Tapi gue penasaran juga nih soal kolaborasi gitu ya. Kalau di luar-luar tuh kan ada tuh, misalkan let's say contoh misalkan let's say kita ngomong A X B gitu kan gitu. Gue sempat ngelihat ada salah satu kolaborasi yang pernah, gue nggak tahu ini kolaborasi atau bukan karena mudengnya gitu aja sih gue, karena Duffel X apa gitu waktu itu. Ya. Itu gue ngeliat di YouTube. Itu gimana bentuknya kalau boleh tahu? Kita itu kolaborasi itu sama Konkret dulu tuh gitu. Jadi Konkret. Sebelum, ya betul. Jadi kita tuh kan masih sepatu nih gitu. Dan kita tuh cross market lah intinya. Kita pengen cross market sama marketnya dia. Akhirnya kita bikin tuh karena dia tuh brand apparel. Saat itu kan kita Duffel hanya baru sepatu doang gitu. Jadi akhirnya kita bikin terus yang memang menggambarkan kita berdua banget karena itu tuh bertolak belakang antara kita tuh. Sedang si Duffel tuh sederhana banget, dia tuh image-nya lain juga gitu. Akhirnya kita ngegabungin, dapatlah satu konsep, yaitu kita dalam bentuk sepatu sama si apparelnya kita launching. Lu nggak kepikiran kolaborasi sama artis gitu ya?
Pengen sih, cuma nanti ya itu bapak itu yang mikirin. Kalau gua mah produksian doang Kan ya. misalkan ini kan kita ngomongin sepatu pure buat skate gitu ya, yang benar-benar Ya, desainnya Duffel hitam. X Lingga gitu ya. Wih, si artis banget gua. Enggak, maksud gua kayak kan kita punya ya mural artis di luaran Ya, sana gitu. Let's say misalkan tiba-tiba oke sepatu lu putih terus kan itu basically canvas gitu. Itu tiba-tiba sepatu ya. lu digambar sama Oh, local ya. artis. Itu udah ada di list kalau itu. Oh, Tinggal udah. digodok. Wih, ini confidential gak sih? Siap, itu oke Pak itu. Gua ngerinya confidential aja nih, tiba-tiba gue main tanya-tanya aja nih. Santai. Tapi Pertama menarik. gua santai aja. Nah, gue yang menarik lagi di YouTube lu itu kan banyak tuh ya skater-skater lokal. Nah itu lu ceritanya, makanya nih Pinvestor jangan lupa coba mampirin ke YouTube-nya si Duffel juga. Jangan lupa di subscribe juga. Abis subscribe kita subscribe Duffel. Karena kita udah mau pecah telur. Duffel udah mau pecah telur belum? Udah. Enggak, pecah telur YouTube-nya maksudnya J. Gue mau sombong gitu. Belum gitu ya. Gak apa-apa, nanti biasanya kalau misalkan ditonton mungkin insya Allah nanti langsung pecah telur Mbak. Feel ya. Oke, di YouTube-nya Duffel itu kan banyak tuh ya anak-anak skateboard lokal. Ya. Nah itu ceritanya gimana sih, lu ngendorse kah atau? Ya, kalau di brand skate itu ada yang istilahnya riders. Riders itu kita tuh punya beberapa, biasanya kayak gitu. Setiap brand tuh punya beberapa riders. Dia itu semacam kayak brand ambassador lah. I see. Kalau di dunia kita tuh gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita nge-endorse dia segala kebutuhan dia. Sepatu udah jelas gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata udah punya di-endorse sama brand apparel yang lain, nggak pakai juga gitu. Jadi ya lebih ke kebutuhan dia. Jadi kita tuh nge-support juga dia ada kebutuhan, misalnya kayak ada beberapa rider dia mau ikutan kompetisi misalkan. Terus dia butuhnya apa aja nih gitu. Duffel pun ikut serta nih gitu. Buat menunjang nge-support itu. Gitu sih. I see. Berarti jadi emang di-endorse. Oh, riders ini pun juga hitungannya KOL ya di dunia anak-anak skate ini ya? Iya. Iya. Dan masih mereka juga punya komunitas gitu ya? Sangat lah. Mereka lingkungannya memang itu. Ibaratnya melek mata sampai tutup mata juga ya di situ kan biasanya gaulnya. Kayak panutan anak-anak skate gitu ya misalkan. Ya, betul. Jadi biasanya itu ada beberapa artisnya dunia skate. Biasanya kayak gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi dia pakai apa tuh? Terus yang lain-lain ngikutin. Kayak gitu. Kalau ya sama sih ya. Kayaknya lingkungan komunitas lain pun sama seperti itu. Di dunia skate juga kayak gitu. I see. Nah lu kalau dari lu sendiri gitu ya. Impactnya seberapa gede sih kalau misalkan lu tiba-tiba lu ngajakin riders buat kolaborasi kerjasama gitu loh, sampai akhirnya mereka kita tahu lah ya mereka biasanya kan panutan anak-anak skate gitu kan. Dampaknya buat produk lu sendiri tuh gimana? Gede banget. Oh ya? Dia tuh gede banget. Ada tuh satu riders namanya Kiki. Dia itu dari Duffel 0. Jadi Duffel lahir sampai sekarang dia tuh nemenin kita. Wih, keren. Kayak gitu. Dari yang ibaratnya nggak diketahuin sama siapa-siapa gitu. Alhamdulillah sekarang gitu udah banyak yang tahu tuh dia tuh bener-bener setia banget gitu. Naik turunnya kita tuh dia tahu persis gitu. Jadinya bener-bener nge-impact banget kalau gue rasa ya. Si rider sendiri, si komunitas sendiri buat Duffel itu gede banget. I see. Kiki namanya. Ya, ada tuh nanti. Halo Mas Kiki. Kalau juga cakep kok. Halo Mas Masih Kiki. single lagi. Kayak gitu. Keren juga ya berarti ya. Nah, tapi kita ngomongin ini aja deh sekarang, kita ngomongin komunitas. Gue masih pengen bahas komunitas sih. Maksud gue seberapa penting nih peranan komunitas buat bisnis lu, Ren? Penting banget gitu. Kayak misalnya macam kayak gini, dulu kita tuh baru lahir banget. Yang pertama kali kita lakuin adalah kayak Kiki Farel gitu pakai sepatu kita kan gitu. Terus dia cuma jalan-jalan doang, cuma pakai doang gitu segala macam. Itu lama-lama jadi tahu, lama-lama jadi banyak yang beli. Terus kayak dia nongkrong sama anak skate Jakarta, lama-lama Jakarta tahu gitu loh. Terus kayak main ke Bali nih gitu. Terus lama-lama jadi orang Bali pun tahu, kayak gitu itu. Jadi bener-bener gede banget. Kalau komunitas itu gede banget buat aku. Sampai Bali juga. Ya, keren betul. Juga ya. Lo anyway kalau boleh tahu ya, lo paling jauh tuh kirim barang kemana? Singapura. Yes, anak skate Singapura probably. Ada cerita menarik apa nih sama customer?
Customer jatuh. paling menarik itu waktu pas kemarin kita kan ikut di Jakarta Sneakers Day. Terus si Austir itu kan stok tuh udah golden size tuh udah habis ceritanya. Terus dia datang, dia pengen beli, udah kayak gitu nggak ada nih stoknya, udah dia pulang. Terus per seminggu sekali tuh dia nanya, Mbak udah restock belum? Mbak udah restock belum? Mbak udah restock, terus aja nanya kayak gitu. Sampai akhirnya kemarin, ada beberapa minggu kemarin dia udah frustasi kayaknya, pengen tuh si Austir, sampai akhirnya yaudah deh gue beli nomor di bawahnya, yang gue pakai aja. Akhirnya dia beli nomor di bawahnya dia ngomong mudah-mudahan cukup deh Mbak, ada lama-lama juga cukup deh kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan buat gue sendiri sih itu. Saking Segitunya. Iya, dia tuh tiap minggu tuh pasti nanya, Mbak udah ada belum? Mbak udah ada belum? Mbak udah ada belum? Terus kita, maaf mas. Apa ini deh, gue beli nomor 40 aja, biarin mudah-mudahan cukup ya bukannya. Nah, kenapa tuh Mbak Iren? Kenapa nggak produksi lagi tuh nomor yang golden size itu? Kemarin itu Iren sama anak-anak tuh ngebahas buat ngeperbanyakin artikel mas. I see. Mau concern di situ dulu gitu loh. Jadi SKU-nya berarti ya ditambah betul, ya. Jadi production itu karena memang apa sih? Kita kan rasa masih sedikit nih, gitu pilihan kita gitu kan. Jadi kita tuh pengen concern di situ dulu gitu, pengembangan produk dulu deh gitu. Pengen di situ sih. Nanti ke depannya baru setelah semuanya udah beres, baru kita restock gitu loh. Oke, berarti lagi kalau dari segi kacamata strateginya lagi product development dulu dibanyakin dibanding market penetration ya. Keren. Ya. Nah, kalau gue mau ngomong dikit lagi nih, market development gimana? Tadi kan sempat dibilang ada Singapura tuh keren banget tuh menurut gue. Udah dipakai oleh skater Singapura. Apakah Duffel punya strategi yang khusus gitu untuk bisa menjangkau distribusi yang lebih lebar? Ya, kita tuh pengen nyampe sana sih mas sebenarnya gitu. Dan itu pun masih dalam obrolan kita ya. Dan ada beberapa yang memang kita akan action juga di tahun ini gitu untuk menjangkau lebih gede lagi. Seperti itu sih. Cuman memang yang kerasa sama kita itu yang nge-support banget itu adalah si skate shop. Pastinya sih itu gitu. Jadi makanya kita tuh pengen memperbanyak di banyak area juga lah ibaratnya. Banyak daerah juga gitu. Itu sih. Sekarang lagi concern ke situ. Berarti Duffel lagi banyak banget do something-nya ya. Lagi melakukan product development, market development. Soalnya mas ada PR 2 tahun kemarin. Ya, PR apa tuh? Tahu sendiri kan 2 tahun kemarin kita gitu kan apa sih nggak bisa ngapa-ngapain lah ibaratnya kayak gitu selama COVID itu jadinya banyak banget PR gitu mas. Jadi tahun ini tuh satu-satu tuh kita lakuin biar ngurangin PR-nya itu. Oke, buat ngejar ketertinggalan ya. Betul, 2 Tapi tahun. Tapi emang ada dampaknya ya buat kalian ya? Kerasa banget. Kerasa banget. Kerasa banget kayak gitu. Kayaknya semua industri ya terdampak ya. Ya betul. Kayak gitu. Soalnya kan kayak event juga udah nggak ada. Sedangkan kita kan outdooran ya. Gitu loh. Jadi kerasa banget loh. Kalau kita nggak keluar kita nggak makan, nggak sering gitu ya? Ya betul. Kalau kita kan kayak anak skate juga kan gitu. Di rumah juga paling ngetrik-ngetrik doang. Tapi kan tetap anak skate kan butuh di luar kan. Butuh gitu. Dimuat, butuh di highlight, butuh aktif sama komunitasnya mereka. Iya betul. Jadi kerasa banget sih. Jadi sekarang tuh lagi ngejar PR. Oke. Sedikit kasih bocoran kali ke kita ya. Kedepannya bakal boleh. Hah? Bocoran aja ke depan tuh lu bakal ngeluarin produk baru apa gitu misalkan. Produk baru insya Allah ada nih gitu. Tungguin aja. Sepatu atau apa nih? Ini sepatu atau baju nih? Sepatu aparel. Kita itu baju. Pasti tiap tahun tuh ada sepatu aparel kayak gitu. Mantap. Soalnya beban produksinya lain. Di aparel tuh pasti lebih banyak tuh seperti itu karena beban produksinya lain. Mas Sony tahu sendirilah bikin sepatu ya Mas, nggak sederhana itu. Mau kita bahas satu segmen lagi nih bisa? Bisa, nanti kita janjian lagi satu segmen lagi nih kita nih. Nge-samples sama ngedevelopnya aja bisa berbulan-bulan. Betul. Bisa sampai 1 tahun. Oke, sebelum gue tutup nih Mbak Iren, ada nggak any last word dari lu yang mungkin buat teman-teman atau investor di luar sana yang kepikiran pengen bikin bisnis apparel atau bikin bisnis sepatu? Kalau yang berkaca sama gue ini mah lebih ke percaya sama mimpi lo, apapun yang terjadi selama lo percaya gitu. Terus ikhtiar nggak akan ngehianatin hasil deh. Tuhan tahu kok air mata dan darah yang keluarnya seperti apa. Kayak gitu pasti dibayar
tunai lah ibaratnya gitu. Cuma tunggu waktunya doang gitu sih, lebih ke bertahan deh gitu. Apapun yang terjadi, kalau lu percaya sama mimpi lu, bertahan deh. Asik. Keren. Ih, merinding gue dengernya. Beda nih anak Bandung emang nih. Anak Bandung tuh emang kreatif ya. Dari dulu kan terkenal ya. Terkenal di Soalnya kan, soalnya yang Iren rasa banyak temen yang sama, yang asalnya pekerja kayak Iren, nggak kuat gitu loh. Nggak kuat sama prosesnya. Nggak kuat atau nggak sabar? Ada mungkin ya. Itu kan balik lagi ya. Apakah mungkin memang nggak kuat, atau mungkin itu juga nggak kuat, berarti kan nggak sabar juga ya Mas ya. Coba maksudnya apapun ceritanya itu tuh dia akhirnya yaudah deh, kayaknya emang nggak cocok buat gua. Gitu. Selalu ngomong itu seperti itu. Kayaknya nggak cocok buat gua kayak gitu. Padahal kalau yang Iren rasa memang pendewasaannya di situ gitu. Mental sama segala macamnya tuh memang di situ pendewasaannya gitu. Kita kuatin diri aja gitu. Nanti pun ketemu gitu titik akhirnya. Ini harus dicamkan nih sama teman-teman investor. Jadi jangan gampang nyerah teman-teman. Betul. Ya, betul. Banyak banget yang kayak gitu. Sayang padahal dia idenya bagus. Terus step by stepnya juga bagus. Cuman dia nggak sabar dan nggak kuat sama prosesnya. Soalnya yang mungkin Mas Sony lebih tahu naik turunnya kayak apa ya Mas ya. Keren banget ya Mas Son ya. Ini berawal dari mulai bisnis ini berawal dari mulai ketika mereka bertiga nongkrong curhat sama-sama. Aduh, gue bosen nih kerja sama orang. Dan mereka punya action, akhirnya jadilah si bisnis ini. Tepuk tangan dulu lah buat Duffel. Thank you banget Mbak Iren atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai kita ini. Makasih banyak ya, udah diundang juga. Iya, kita yang sering-sering. Iya, nanti kita ngopi-ngopi yuk. Asik. Kita ke Bandung ya Mas. Kita ke Bandung boleh. Ayo, boleh. Well anyway, kalau gitu, thank you Mbak Iren ya. Thank buat you, investor, buat investor, jangan lupa nontonin kita di minggu depan. Jangan lupa di subscribe, di likes untuk konten menarik lainnya. Jangan lupa di komen juga dan di share ke teman-teman kalian kalau kontennya bermanfaat. Kalau gitu gue Ingga Putra, gue Sony Agustiawan, gue Iren. Sampai jumpa di PK segmen ngopi manis berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Bye bye. Selamat ngopi semuanya.